Alhamdulillah, alhamdulillah sultan wali burhanu al-masufil wujudi karam wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadan ma fi billah salatan wa salam ala imani billah wa sallallahu alhamdulillah. Hadirin Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Allah berikan kita kelapangan waktu, ya insyaallah juga kemudian kita dimudahkan perjalanan kita sehingga kita saat ini ada di rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan ini. Alhamdulillah. Mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang insyaallah senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pada hari ini membahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Tentunya kita juga membahas tentang kurban itu kan memang memiliki beberapa arti yang nanti akan kita bahas. Kurban sesungguhnya merupakan itu bentuk daripada pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pengertian kurban sendiri itu adalah banyak diartikan oleh orang sebagai yaitu adalah penyembelihan. Insyaallah nanti kita bahas tersebut ya. Oke, sekarang kita membahas masalah kurban. Kalau secara fikih kurban itu ya disebut dengan istilah udhiyah. Kenapa udhiyah? Udhiyah adalah hewan yang disembelih di waktu duha, maka dinamakan udhiyah. Ya, ini dia. Nah, orang yang berkurban ini dinamakan mudhahi. Ya, mudhahi, ini dia. Udhiyah adalah hewan kurban yang kemudian ini disembelih pada saat matahari itu ya berada di waktu duha, sedikit mulai terangkat itu. Dalam itu sebagai pendekatan diri kepada takarrub dia. Maka secara para ulama fuqaha memberikan diberi kurban adalah waya yudbahu minan na'am ya taqarruban Allah taala min yaumil 'idin nahri ila akhir ayyam tasyrik. Kurban ya itu adalah hewan yang disembelih karena mendekat kepada Allah pada hari raya nahar sampai akhir hari tasyrik. Nah, orang yang berkorban maka dia juga berniat dengan seperti kita mengucapkan nawaitu udhiyah sunnah ya. Nawaitu ya udhiyah sunnatali, saya berniat kurban sunnah untuk saya ya. Innallahi ta'ala. Kemudian kita juga kalau sebetulnya yang berkurban juga disunahkan untuk menyembelih. Nah, kalau nggak bisa bagaimana? Taukil. Ya, kita wakilkan yang sebenarnya kita kepada jagal. Kita mengatakan wakilkan tanbiyah ya udhiyah sunnah tadi. Saya wakilkan niat sembelihan kurban sunnah saya kepada Anda. Diterima oleh si jagal dengan mengatakan ya saya terima gitu. Kalau sudah kita wakilkan ini, jagalnya capek, kemudian nyerahkan nggak boleh dua kali. Ya, misalkan serahkan ke tukang jagal ini dilaksanakan ini dia, itu masalah kurban ya. Cuma yang menarik gitu, kita selama ini kan kalau kurban yang kita kenal cuma kalau kita udah berbulan Dzulhijjah, maaf kok udah sampai bulan Dzulhijjah, apa yang terjadi? Kita kebanyakan kita lihat hanya 3 hari. Yaumul Tarwiyah hari ke-8, Yaumul Arafah hari ke-9, serta Yaumul Nahar yaitu Idul Adha saja. Jadi 10, 9, 8 diperhatikan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 nah diperhatikan. Nah, sehingga kita bisa melihat banyak sekali di antara kita melewatkan kesempatan yang sangat-sangat hebat yang ada justru 1 minggu sebelum hari ke-8 ini banyak kita lalaikan. Nah, kita melihat seberapa besar daripada keutamaan yang ada di bulan Dzulhijjah ini. Kalau kan besok gini,
besok itu bisa jadi sudah masuk saja. Kenapa? Hari ini dewan isbat. Tadi dibagi menjadi 3. Waktu jam 5 itu digunakan untuk pemaparan. Ya. Nah, kemudian jam 6 tadi untuk laporan-laporan. Jam 7 ini mungkin sudah ditetapkan. Tadi informasinya itu di streaming ada, sedangkan stasiun yang menyiarkan adalah stasiun TVRI. Mungkin yang punya HP bisa nanti dilihat, mungkin di ini ya, buka di YouTube Dewan Isbat ya 1 Dzulhijjah tahun 2022, coba dilihat ini jatuhnya hari apa. Yang punya pesahan yang bawa HP tolong dicek di YouTube. Karena tadi saya itu streaming tapi nggak selesai, saya langsung kemari masalahnya ya. Jadi ini coba nanti perhatikan, dilihat saja. Nah, kadang-kadang kita gini loh, saya melihat ini bulan Dzulhijjah. Orang dilihat cuma tanggal 8, 9, 10 dan saat tanggal 7 sampai ke 1 mundur ini nggak dilihat. Sehingga kita ketika melihat misalkan ya Dewan Isbat menetapkan besok sudah 1 Dzulhijjah. Karena kita belum memiliki pemahaman yang lebih, sehingga kita akan menganggap apa? Besok itu tidak ada kemuliaan apapun, ya biasa saja. Kita tidak ada perubahan, harus bagaimana? Beda kalau kita masuk tanggal 1 Ramadan, gimana kita nih? Ada perubahan nggak hati, suasana hati? Ada. Ada pengagungan nggak? Ada. Ada memuliakan Ramadan nggak? Ada. Kenapa? Semua orang sudah paham bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Memang yang bilang berkah Ramadan, tetapi jangan lupa bulan yang paling agung sisi Allah adalah justru bulan Dzulhijjah. Beberapa hadis menjelaskan bagaimana kedudukan bulan tersebut ya. Ya ini dia. Pertama hadis dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sabda, "Man amya Allah, tidak ada hari yang agung di sisi Allah, wala habbu ilaihil amalu fihinna min ayyamil asr." Tidak juga di mana Allah itu mencintai amal-amal soleh yang ada di mana? Di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi begini, Islam ini diberikan Allah karunia 3 tempat di mana ada keutamaan 10 hari. Yang pertama adalah 10 hari bulan Ramadan. Yang kedua adalah terletak di awal, ya. Yang kedua adalah 10 hari ada bulan Ramadan, letaknya di akhir. Yang ketiga adalah bulan Dzulhijjah, letaknya 10 hari itu ada di awal. Dan kita akan memasuki awal bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari yang awal ini adalah demikian hebat. Karena apa? Dikatakan ma min min Allah, tidak ada hari yang agung di sisi Allah. Dan amalan yang di bulan ini Allah cintai. Apapun itu, enggak pandang bulu, tidak dilihat besarnya, tidak membutuhkan suatu khusus amaliyah, tidak. Semua amal ibadah ini Allah cintai. Kalau Allah sudah cinta sama suatu amal yang kita kerjakan, pelakunya dicintai nggak? Dicintai. Cuma masalahnya Allah tetapkan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 10 Allah akan cinta semua amal kebaikan. Cuma kita ya manusia hamba Allah yang dhaif ini, kita sudah siap nggak masuk bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah ini dalam keadaan amal khair? Sudah dalam kita mencintai amal kebaikan? Udah siap belum? Perhatikan coba, kita sudah betul cinta perbuatan baik, buktikan qobliyah ba'diyah dijaga apa enggak? Ya, bacaan Quran kita gimana? Adab-adab kita gimana? Kita mengamalkan seberapa besar sunnah Rasulullah SAW di depan kita. Bagaimana ketika bangun beramal, bagaimana sampai kembali mau tidur. Diperhatikan. Apa yang kita kerjakan habis sholat subuh langsung tidur, atau kita betul-betul setelah isyraq
kita baru kemudian mau tidur terserah, kita jaga. Nah, di sini kalau bisa kita mau apa? Kalau Allah cinta sama perbuatan baik, kita datang perbuatan dan kemudian juga mencintai perbuatan tersebut. Kenapa? Klop. Allah cinta, ya kita datang dengan cintaan juga. Jangan sampai ketika dikatakan, waduh berat, wah kakayan. Padahal urusan dunia, orang rela lembur sampai mau kapan terserah, pokoknya dia siap. Kebanyakan kita tanggal 1 sampai tanggal 7 siapkannya apa? Untuk sate, ya terus apa tuh dia? Tempat untuk masak satenya, arengnya, bumbunya, apalagi itu kita siapkan. Sama 1 Juni nanti kita dapat dari masjid ini kira-kira kurang lebih sekian ini dia. Nanti kira-kira kita perkiraan ya kita dapat 5 masjid lah, kurang lumayan bisa tuh kira-kira 3 bulan kita makan daging terus kan gitu. Yang kita pikirkan 1/7. Karena itu Rasul katakan fa'aksiru fi inna tasbih wa takbir wa tahlil. Perbanyak di hari sebut apa? Tasbih, takbir, tahlil. Berarti kita belum melakukan tersebut kan? Nah ini dia, ya. Ada lagi, ya. Ma min amil afdal indallah min ayyamil asri dzil hijjah. Tidak ada hari yang paling mulia. Tadi paling agung, sekarang paling mulia daripada di sisi Allah daripada hari yang pertama di 10 Dzul Hijjah. Nah, kita lagi yang misalnya lain. Ada sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari. Sambil senada Rasul bersabda, inda Ibnu Abbas, Rasul bersabda, "Ma min amalu shalihu fiha ahabballahu min hadhil ayyam." Yani ayyamul ashr. Tidak ada hari di mana Allah cinta kepada perbuatan amal baik yang ada di hari tersebut, yaitu adalah di hari yang ada di 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Ada sahabat tanya, Rasulullah, ya qala Rasulullah, wala jihad fisabilillah. Tidak juga dengan fisabilillah. Jadi dia dibandingkan. Ketika Rasul mengatakan tidak ada amalan Allah yang hari di mana Allah cinta amal perbuatan baik 10 Dzulhijjah. Lalu dicoba dibandingkan. Bagaimana kalau dengan jihad fisabilillah? Rasul mengatakan wala jihad fisabilillah, tidak juga dengan jihad fisabilillah ila rajulu yang seseorang ini ya akhraja min siwa malihi summa lam yajim min dzalika bisyai, kecuali seseorang dia keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian summa lam yajim min dzalika bisyai, dia tidak kembali ya apapun, jiwanya tidak kembali, hartanya nggak kembali, baru bisa mengimbangi amalan yang kecil di bulan Dzulhijjah. Maka hadis itu menjelaskan bahwa pada amal-amal yang Allah lebih cintai, ya, ini tanpa pengecualian ya, maka berarti menjadikan amalan tersebut lebih utama dibandingkan amalan utama di bulan yang lain. Disebabkan keistimewaan bulan Dzulhijjah, ya, keistimewaan Dzulhijjah ini, maka apapun yang diperbuat orang dari rentang masa tersebut tanggal 1 sampai 10, apapun itu, maka kedudukannya walaupun Anda sedekah dengan nilai sedikit, walaupun Anda cuma sholat 2 rakaat, tetapi mengungguli jihad di bulan yang lain. Padahal ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ya dikatakan ya Rasulullah, ayul amal afdal, apa amal afdal? Qalu ya qala imanu billahi wa rasuluh, mengatakan beriman kepada Rasulnya. Qalu summa madza, kemudian apa? Qala jihad fisabilillah, kemudian fisabilillah. Qala summa madza, kemudian apa lagi? Maka qala hajjul mabrur, haji yang mabrur. Kita bisa lihat coba bagaimana perbandingan sebuah perbuatan jihad di bulan lain seperti apa. Ini jarajulun ila Rasulullah, ada seseorang datang Nabi sallam, datang kemudian, ya, faqala dullani ya al amali ya'dilu jihad, tunjukkan kepada saya amalan yang bisa nandingi jihad. Ini kita bicara jihad di luar 10 hari ada bulan Dzulhijjah. Tanya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan apa yang bisa ngimbangi nandingi ya jihad fisabilillah, jihad jalan Allah.
Qala la ajid. La ajid. Enggak ada yang bisa nandingi. Rasul tanya, qala hal astati'u idza kharaja al-mujahid ada khula masjidaka fatuqumu wa la taftur wa tusuma wa la tuftir. Gimana kalau kamu, ini aja mujahid, dia keluar, kamu masuk ke masjid, kamu sholat gak berhenti, terus kamu puasa gak buka, sanggup gak? Jadi kalau mengimbangi jihad itu masuk ke masjid, yang mujahid udah pergi jihad, kamu masuk ke masjid, kamu sholat gak berhenti. Pada kita sholat 20 rakaat udah gimana? Apalagi bacaannya 1 juz, buat ngewel-ngewel itu kan. Itu kita durasi sholat 1 jam, itu udah mata sudah bagaimana? Kaki udah, ini nggak berhenti. Sampai kapan? Itu sampai mujahid kembali lagi. Ini puasa nggak berbuka. Ini kalau dia 3 bulan, kita nggak buka-buka gimana kita nih? Ya innalillahi, itu kan. Maka orang mengatakan, siapa yang sanggup? Itu jihad. Tetapi ketika disandingkan dengan amalan kecil yang ada di bulan Dzulhijjah, contoh kita salat 2 rakaat, cuma 2 rakaat aja. Jihad di bulan lain kalah. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan bahwa Allah itu memuliakan semua amal kebaikan, sehingga semua amal kebaikan melebihi apa? Jihad. Artinya Bapak sholat 5 waktu wajib, sholat qobliyah ba'diyah, terus dzikir, semua perbuatan-perbuatan tadi sampai sekedar zikir subhanallah 33, hamdalah 33, ya Allahu Akbar 33, tutup la ilaha illallah, itu lebih jihad. Artinya kita tiap hari dapat pahala amal soleh melebihi jihad, pahalanya lebih daripada jihad. Terus, jadi seolah-olah kita tiap hari kita beramal baik bagaimana? Dilipat gandakan melebihi jihad. Terus. Kalau kita beramal sedikit bagaimana? Yo eman-eman ini. Makanya di situ apa? Mulailah kita puasa. Mulailah kita apa? Sholat malam. Lalu bagaimana dengan kalau kita sholat malam? Apa ganjarannya? Ada sebuah hadis ini, riwayat ini dari Tirmidzi, Ibnu Majah, Anas Nahas bin Qahn, dari Qatadah, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah anhu. Ada beberapa periwayatan. Benar sabda, "Man amaha minallah ta'abbadalahu fiha min asyri jihad." Tidak ada hari di mana Allah ini cinta, ya, untuk apa? Untuk ibadah kepadanya ini lahu fiha min asyri, daripada yang ada di 10 hari ada Dzulhijjah, di mana ya'adul syamu kullu yaumin minha bisyamsanati, di mana kalau kita puasa 1 hari di bulan Dzulhijjah 1/10, berarti 9 ya, 10 kan nggak boleh, 1/9 kita puasa 1 hari saja itu, maka kita seperti dapat apa? 1 tahun. Kita puasa nggak berhenti 1 tahun ini. Nah, pahala daripada orang yang sehari puasa tersebut apa? Seperti orang berpuasa di selama 1 tahun. Bagaimana kalau dia sholat malam? Ya waqiyamu kulli lati minha biqiyamil qadar. Sholat yang dilakukan pada malam hari itu seperti orang yang sholat pada saat malam Lailatul Qadar. Kita lihat bulan Ramadan, 11 Ramadan. Lailatul Qadar diletakkan cuma 1 kali terjadi. Jadi kita sholat taraweh, kita sholat hajat, sholat apapun, mau sholat tasbih yang dilakukan pada saat Lailatul Qadar, maka sholat kita terangkat dengan keberkahan bulan Ramadan melalui Lailatul Qadarnya. Tapi cuma sekali. Bayangkan kalau kita di bulan Dzulhijjah, Anda mau milih, mau malam pertama, mau malam kedua, mau malam ketiga, semuanya bagaimana? Semuanya seperti saat malam Lailatul Qadar. Bisa dibayangkan dibukanya pintu langit, dibukanya pintu surga, terangkatnya doa.
Itu. Jadi kita ketika di bulan Dzulhijjah bagaimana Anda ngebut optimal. Kenapa? Karena Ibnu Abbas ya disebutkan Imam Ibnu Hanbal mengatakan disunahkan untuk menghidupkan malam-malam tersebut dengan sholat ya. Bahwa Imam Syafi'i dalam juga menganjurkan untuk apa-apanya berdoa. Kemudian Said Mujair menceritakan tentang Ibnu Abbas. Said Abbas ini kalau sudah masuk tanggal 1 sampai tanggal 10, beliau beribadah dengan sampai optimal, ibadah yang terbaik, sehingga beliau mengatakan apa? Jangan kalian matikan lampu kalian pada malam-malam di bulan Dzulhijjah 10 ya, 10 hari di bulan Dzulhijjah, karena pada saat itu sangat dianjurkan. Jadi karena Allah sayang dengan Allah cinta dengan perbuatan baik, orang sholat malam seperti saat malam Qadar. Orang puasa dikasih ibadah pahala 1 tahun. Maka kita bayangkan sholatnya kita luar biasa, sehingga ada kecerdikan disampaikan oleh Umar bin Khattab. Dia mengatakan bagaimana? Kalian kalau mau mengqadha puasa kalian, qadalah puasa kalian pada saat yang sama dengan bulan Ramadan. Apa? Sama-sama terjadi pelipat gandaan pahala. Panjenengan kalau qadhanya di bulan contoh biasanya orang mepet bulan Sya'ban, ya toh? Ini Ramadan mepet, wah ngoyak qadhanya di bulan Sya'ban. Kebanyakan kan begitu. Padahal pelipatan ini amalnya bulan Sya'ban dengan Dzulhijjah itu besar mana? Dzulhijjah. Ini kalau kita mau be smart, puasa ditinggalkan berRamadan. Ini kalau kita qadha, kalau bisa di saat yang sama dengan Ramadan atau bahkan lebih. Apa? Tentang pelipat gandaan dan tentang bagaimana pandangan Allah kepada ibadah tersebut. Jadi kalau kita puasa mengqadha puasa Ramadan di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9, maka kondisinya kita menghormati puasa tersebut sama. Karena Ramadan pelipat gandaan, maka di bulan Dzulhijjah juga terjadi pelipat gandaan pahala. Nah, tersebut. Masya Allah, ini bahkan ini dia. Ini seperti ini. Hal ini menjadikan kita ini bagaimana bisa mengambil kebaikan yang lebih dari qadha kita. Nah, Masya Allah ya. Dan kemudian ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Apa? Ini begini. Dan kita sebutkan bahwa adapun orang yang tidak berhaji, ya, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh saudara mereka berhaji pada 10 hari yang ada di bulan Dzulhijjah tersebut dalam hal ibadah zikirnya. Makanya kalau mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, kita bagaimana? Tadi kan hadis basiru ya, biar bitasbih wa takbir wa tahlil, perbanyak tasbih, perbanyak takbir, perbanyak tahlil. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalian kalau lewat hewan dikorbankan, bertakbirlah. Panjenengan jalan ini mau kemana? Ada domba yang digembalakan atau kambing digembalakan. Apa kita lakukan? Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi itu yang kita lakukan. Kalau tidak, Anda perbanyak apa? Tasbih, membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kemudian amalan apa lagi? Ini saya ambilkan sebuah amalan, Masya Allah. Ini sudah saya fotokopi.
Di sini ya dari Abi Hurairah, ya ini hadisnya nih ada sanadnya ya. Dari Saudari ini sampai terakhir ini dari Abu Hurairah, dia mengatakan Rasul bersabda, tentang masalah sholatnya nanti dulu. Ini yang butuhnya iman. Di sini dari Abdullah bin Muhammad al-Yazid dari ayahnya yang mengatakan telah sampai riwayat kepadanya bahwa Allah telah memberikan Nabi Isa alaihissalam 5 doa melalui malaikat Jibril. Jibril berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, berdoalah dengan 5 doa itu, sesungguhnya tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah daripada 10 hari sebelum tanggal 10 Jul. Apa? Membaca apa? Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamid wa huwa hamid bil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini pertama, kita baca berapa? 100. Wah, ketat ya Allah. Ini tidak seberapa. Yang kedua, kita membaca apa? Asyhadu alla ilaha wahdahu la syarikalah ilahan wahidan lam takhid sahibatan wala walada. Kita baca berapa? 100. Silakan dibagi waktunya. Ada 5 bacaan. Nabi Isa dikasih ini, Nabi Musa juga diberikan amalan apa? Untuk menghidupkan 10 hari yang ada di bulan Dzulhijjah. Kalau yang diberikan Nabi Isa sama itu dapat kitab Al-Guniyah oleh Syekh Jilani. Tapi kalau untuk Nabi Musa tentang keterangan tersebut ada di kitab Tambihul Ghafilin. Redaksinya sama. Ternyata 5 dzikir itu senantiasa dibaca Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam ketika memasuki 10 hari pertama di bulan Ramadan. Maka itulah kita umat Islam lebih berhak untuk berzikir ketika 5 kalimat tersebut. Yang ketiga baca ya sama dengan yang pertama, cuma dikasih apa? Asyhadu. Jadi kan dalam wahdahu la syarikalah, tambah depan syahid asyhadu ya alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu bil khair wa huwa ala kulli syai'in. Kita baca berapa kali? 100 kali. Yang keempat kita baca sallallahu alaihi wasallam liman ta'ala isa wallahu muntaha. Kita baca berapa? 100. Yang kelima wandur totowo, ini dia. Ini biasa kita baca. Ini memang kita rutin kita dengan teman-teman kita, murid kita. Ini kita amalan sehari-hari kalau 10 hari bulan Dzulhijjah. Sebagai contoh ta'adzub nikmah, bukan kami pamer, tidak. Bagaimana kami memuliakan, kami jadikan masjid kami ya, yang kita ini kebetulan saya ketua takmir ya. Kita jadikan sebagaimana semarak ketika di bulan Ramadan. Bagaimana kita itikaf di masjid. Nanti kita mulai jam 11 sampai jam 3. Kita sholat taubat. Kemudian kita baca apa? Kita ada ta'limnya. Kemudian kita ada kemudian sholatnya, ada bacaan Qur'annya, ada sholat tahajud dengan Qur'an lebih 1 juz. Nanti ada sholat witirnya dan berbagai macam zikir yang lain sholat. Ada kitab salawat kita baca seperti Mabdu Sa'adah. Ada kitab kemudian istilahnya Al-Bashir Khairat, dan juga kemudian ada juga Futul Arsyiyah kita baca. Kenapa? Supaya kita menghidupkan malam tersebut. Kenapa? Allah cinta, sehingga kita bisa kepada Allah bahwa kita amal itu kita cintai, sehingga kita lakukan. Kenapa? Kita pengen dapatkan predikat mahbuban indallah, dicintai oleh Allah. Kenapa? Dengan sebab perbuatan tersebut ya. Jadi kita tiap hari itu pakai ini 100 selesai, dikir kedua 100. Nah, yang kelima baca Allahumma lakal hamdu kama taqum wa khair mimma taqul Allahumma laka sholati wa nusuki wa mahya wa mamati laka ya rabbat turasi Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri min satatil amri Allahumma inna as'aluka min khairi ma tajri bihi rih. Dikir pertama tadi yang la ilaha illallah syarikalah sampai selesai itu ditanyakan oleh kaum Hawariyun, para pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan, ya Nabi Isa, apa pahala bagi orang yang baca dikir pertama tadi? Nabi Isa mengatakan, orang yang membacanya 100 kali, ya 100 kali. Kita coba sebentar. Kalau nggak biasa berat. Karena sudah kita lakukan bertahun-tahun,
Setiap Dzulhijjah kita lakukan begitu, sehingga bagi kita ya alhamdulillah kelar gitu. Pertama ya sama, mocone buat wangel kata orang rampung-rampung, tapi kita mulai. Apa terjadi? Di tahun kedua kita lakukan lebih mudah. Durasi waktu terasa berat lama-lama pendek. Yang berat ketika memulainya. Itu yang paling berat. Tahun kedua lebih ringan. Yang dulu terasa berat lama-lama menjadi lebih pendek, lama-lama ya sudah begitu aja mengalir. Apa pahalanya? Maka tidak ada seorang pun di penduduk bumi ini yang akan menjadi hamba Allah yang paling besar kebaikannya pada hari kiamat. Ini kita 100 kali ya, tercatat malam itu kita adalah orang yang pahalanya paling besar. Ya ini dia, Masya Allah. Lalu bagaimana dengan kebaikan yang kedua yang kita tambahkan tadi baca adalah asyhadu an la ilaha illallah ilahan wa la kita baca 100. Maka orang yang membaca dzikir yang kedua tadi 100 kali, maka Allah akan menuliskan baginya 1.000.000 kebaikan dan akan dihapuskan sebanyak itu kejelekannya. Insyaallah Allah memberikan kebaikan. Siapa nggak pengen? Bayangkan dari berapa, misalnya kita lakukan tiap hari sampai hari ke-7, ke-8, 9, 10. Bayangkan ketika kita nggak tahu masalah ini, tanggal 1 kita melakukan sebagaimana hari-hari biasa, tidak ada pengagungan kami. Ya, kita diajarkan bagaimana. Nih, tadi karena kita jaga nih, kita berniat ya Rabb. Tadi sore nih waktu masuk maghrib kami berniat memuliakan, mengagungkan, memuliakan, mencintai amal perbuatan yang baik di bulan 7 ini pada tanggal 1 sampai tanggal 10 sebagaimana disampaikan Nabi sama ittiba. Berniat ittiba siapa? Kita ittiba Nabi Muhammad SAW. Ittiba siapa? Para minas sholihin daripada para sahabat, ulama, aulia dan para siddiqin, para syuhada, sholihin, di mana mereka mengisi hari-hari yang ada di 10 bulan Dzulhijjah dengan apa? Ibadahnya maksimal optimal. Jangan ibadah sekedar enggak. 1 tahun ini tutuplah akhir tahun dengan apa? Dengan apa amal yang demikian hebat. Semaksimal mungkin. Ya luar biasa. Nah, kemudian apa? Serta diangkat baginya 10.000 derajat di surga. 1 derajat dengan derajat di surga itu lamanya 500 perjalanan. Kita diberikan berapa ini? 10.000 derajat. Kita bayangkan betapa tingginya derajat kita besok kalau kita mengamalkan dzikir yang kedua. Nah, yang ketiga, ya kita membaca asyhadu an la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu wal khair. Mohon kita baca 100 kali apa terjadi? Maka 70.000 malaikat turun dari langit dunia serta mengangkat tangannya membacakan sholawat untuk orang ini. 70.000 malaikat. Itu bukan jumlah sedikit. Baca sholawat buat orang tersebut. Yang keempat, hasbunallahu wa ni'mal liman da'alaisa wallahu muntaha. Kita baca berapa? 100 kali. Maka doanya akan diterima oleh Allah. Diterima Allah. Kemudian oleh para malaikat mereka letakkan di depan Allah Tuhan Maha Rahman. Ini jelas kita dipandang oleh Allah. Maka Allah akan memandang orang tersebut. Barang siapa dipandang Allah dan Tuhan, tidak akan diatur orang tersebut. Nilai. Dan orang itu akan bahagia, senang selamanya. Maka barang siapa dipandang Allah, dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Pengen dipandang Allah, lakukan. Adapun yang kelima, yang panjang tadi itu, nah bisa mengatakan aku tidak diizinkan untuk menjelaskannya. Berarti apa? Terlalu besar. Ini. Lalu bagaimana kalau kita kemudian memuliakan hari tersebut? Disampaikan oleh Syekh Jalan kitabnya bahwa para ulama menjelaskan barang siapa yang mereka memuliakan 10 hari tersebut, Allah akan berikan 10 kemuliaan. Apa? Pertama,
keberkahan dalam hidupnya, pengen jatuh khair, kebaikan bertambah. Jadi jenengan harus siap dohir batin. Saya mau memuliakan, saya mau mengagungkan, saya mau beribadah maksimal pagi, siang, sore, malam. Jangan malas, kuatkan niat. Maka Allah juga ya Allah masukkan niat saya kepada niat mereka. Siapa? Orang-orang saleh terdahulu. Ilman fi ulumi ilmu kami kepada ilmu mereka. Wa akhlak mereka. Maksud pada maksud mereka juga kepada Tuhan kami. Minta pada Allah seperti itu sehingga nanti kita diberikan kekuatan. Kalau kita mengatakan ya Allah masukkanlah niat kami kepada niat orang saleh terdahulu, yang terjadi saat niat kita, ini niat kita nih, yang bercampur aduk dengan berbagai macam niat baik maupun jelek. Hati-hati loh. Imam Junaid benar mengatakan, ini diunjuk oleh Imam Al-Habib Hamzah Al-Atos, kalau ada orang berniat jelek sekali saja, satu niat jelek, maka Allah akan bukakan 70 pintu kindelan. Apa? Kindelan itu lawan daripada taufik. Jadi orang berniat jelek ini, Allah akan bukakan 70 pintu jalan untuk dia berbuat maksiat, kejelekan yang lebih banyak lagi dengan satu niat. Tapi kalau dia niat khair, niat yang baik, Allah akan bukakan 70 pintu taufik untuk dalam kehendak Allah supaya dia taat kepadanya. Nah, saat kita yang hati kita ini bercampur aduk, ya, ini hati kita misalkan, ini bercampur aduk dengan apa? Niat baik, niat jelek, ini hatinya orang-orang saleh, niat orang saleh yang semuanya baik. Ketika ya Allah masukkanlah niat kami dan niat mereka, maka ketika bercampur niat-niat mereka terjadi akan keluarlah niat jelek, sehingga lama-lama kita bahkan nggak mampu berniat jelek dibantu oleh Allah. Berapa banyak orang lemah niatnya karena mereka tidak memasukkan niat kepada niat orang terdahulu. Keterangannya di kitab Manjusawi oleh Habib James Smith, keutamaan untuk memasukkan niat orang yang saleh. Keberkahan dalam hidupnya. Kedua, tambahan dalam hartanya. Akan bertambah hartanya. Jadi gini, amalan dilakukan di mana? Di akhir bulan, di akhir tahun, maaf. Kita muliakan 10 hari yang ada Dzulhijjah. Apa yang terjadi? Tahun berikutnya Allah berkah hidup kita, Allah tambahkan rezeki kita. Yang punya dagangan gimana? Alhamdulillah pelanggan naik. Yang punya pekerjaan, promosi naik. Usaha apapun yang dia mungkin jadi perantara, jual rumah susah, tahu dimudahkan, bisa eksekusi, bisa jual rumah dengan baik. Kenapa? Ada tambahan dalam rezekinya. Kemudian akan diberikan perlindungan bagi keluarganya. Sekarang anak-anak muda hati-hati. Kita di rumah khair, baik. Kita tahu anak-anak kita di luar bagaimana. Bisa kita kontrol. Tapi kalau kita muliakan tersebut, Allah akan lindungi keluarga kita, sehingga kita nggak usah payah. Berikutnya saya singkat saja, ya. Dihapuskan kejelek-kejelekannya, dilipat gandakan berikutnya oleh kebaikannya. Ketika dihapuskan kejelekan kita dan dilipat kebaikan kita, dosa itu kemudian akan ditutup dengan kebaikan yang demikian banyak, sehingga kita menutup tahun dalam keadaan apa? Kita adalah orang yang telah dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Kemudian dimudahkan daripada sakaratul mautnya. Kita tahu kan roh kita ini sudah berapa lama di tubuh kita, sudah menempel, ya, di kulit kita, di daging kita, di syaraf kita, di tulang kita, di pembuluh darah kita. Terus ditarik. Kita bayangkan ini cuma rambut yang tumbuh di atas kulit kita. Coba kita cabut, udah sakit. Itu di kulit. Bagaimana roh yang ada di semuanya dicabut, maka bagaikan 300 pedang. Supaya kita nggak menderita, bagaimana? Muliakan. Karena apa? Akan dimudahkan sakaratul mautnya. Nah, itu. Berikutnya, diterangi alam kuburnya. Ada sebuah hadis, ya, di kitabnya Habis Kebahagiaan juga di Syekh Muhammad Bishop Salim, ada kitab menjelaskan bahwa hadis bahwa Rasul menjelaskan tidaklah malam pertama ditakin mayit
yang syadid, yang keras daripada malam itu adalah malam pertama yang ada di saat masuk kubur. Tumatul kubur, gelapnya kubur. Coba misalkan gini Bapak Ibu, panjenengan ada di kamar mandi, entah mandi atau BHB pokok terserah, atau gelangan. Panik nggak kira-kira? Panik nggak? Panik ya nggak? Apa jenengan pulang kampung? Kampung ternyata rumah dulu kan rumah dengan kamar mandi biasanya terpisah toh. Nah, belakangnya wet gedang, gua ngawe-awe, wah pas di sana tak tahu gelangan, pet, udah teriak-teriak toh. Jika no lampu kan gitu, senter atau lilin, pokoknya pencahayaan. Kenapa? Udah bayangkan ya aneh-aneh. Ini mayit udah masuk kubur, malam pertama paling takuti. Rasulullah apa? Bersedekah kalian untuk orang mayit, karena akan datang dalam bentuk cahaya. Nah, orang yang melakukan amal kebaikan di bulan Dzulhijjah ini, dia tidak akan mendapati kuburnya ketika malam pertama gelap dan terang. Wah, enak kayak gitu terang itu. Kita pengajian gelap enak enggak? Ya enggak enak kan? Padahal gelapnya kubur tidak sama dengan gelapnya dunia. Ketakutan itu luar biasa. Makanya Rasul menjelaskan sedekah kalau nggak bisa, walusiroatin, salatlah kalian dengan 2 rakaat. Bacalah apa? Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Haqqut Takatsur 1, berikutnya adalah Al-Ikhlas 11 kali. Setelah selesai sholat 2 rakaat ya, rakaat pertama kedua sama, kemudian kita membaca apa? Ya Allah ini sudah wa ila bulan bin bulan, ya Allah ya. Jadi ya Allah, Engkau tahu pahala sholat ini intinya. Maka sampaikanlah pahala sholat kepada siapa? Fulan bin fulan di kubur. Apa yang terjadi? Maka Allah akan mengutus 1000 malaikat masing-masing membawa cahaya. Ini ada berapa cahaya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. Ini sudah terang seperti ini, bagaikan 1000 cahaya. Dan mereka malaikat itu menemani sampai hari kiamat, namanya sholat hadiatul urus. Masya Allah. Jarang ya, nggak pernah ya lakukan sholat ini ya. Kita kalau ada saudara atau kerabat kita atau murid kita atau yang kita kenal meninggal, biasanya malamnya, maghribnya kita bersama-sama mengerjakan sholat itu supaya si mayit enggak. Nah, kita kan selesai meninggal, yuk kita pulang, sudah pulang nggak peduli. Si mayit gimana dia? Mau dikubur pagi, siang, sore, begitu datang maghrib, gini si mayit. Kalau kita diundur sholatnya, wes wae barisan. Jadi dari maghrib sampai isya si mayit ngerasa gelapnya kubur. Tolong mereka dengan cara apa? Habis sholat ba'diyah maghrib ya kita sholat 2 rakaat buat si mayit. Alhamdulillah ila kubur fulan bin fulan. Nanti Allah datangkan 1000 malaikat di hari kiamat. Ini dia. Berikutnya ya akan diberatkan timbangan amal ibadah ya, amal baiknya diselamatkan neraka dan di derajat surga. Nah itu. Terus jelaskan sudah dijalani. Barang siapa yang mendatangi ya majelis ilmu di tanggal 1 Dzulhijjah seperti mendatangi majelisnya para nabi dan rasul. Kita kan nggak pernah hidup sejaman dengan Nabi, kan nggak pernah. Tapi kalau kita pengajian mau tanggal 1, 2 sampai 10 mungkin nggak ada pengajian ya, karena Idul Adha jelas nggak ada pengajian. Tapi kalau kita udah pengajian di 10 hari pertama tersebut, seperti kita mendatangi pengajian para Nabi dan Rasul. Karena apa? Karena pemberian Allah lebih besar, karena Allah cinta amal kebaikan. Saksikanlah kemurahan Allah, Rahman Rahim Allah tampakkan di akhir tahun. Jadi kita sambut betul-betul dengan ibadah yang kuat. Jangan kasalan, malas-malasan. Seakan dihano yang sekedarnya aja, jangan. Lalu bagaimana kita sedekah? Sedekahnya kita di sebelah tersebut seperti sedekah kepada para nabi dan rasul. Bayangkan.
Kalau ada orang yang sakit, terus kita kunjungi, ini terjadi pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Apa yang terjadi? Seperti kita menjenguk, membesuk walinya Allah, kekasihnya Allah. Hebat. Kenapa? Keutamaan bulan ini begitu hebat. Kalau ada yang meninggal, kita antar ini. Seperti apa? Seperti mengantar jenazahnya syuhada. Pernah nggak kita ngantar syuhada kita? Belum mungkin kita. Waktu mati syahid. Ini orang si fulan nggak tahu, kita nggak kenal, meninggal, kita antar aja. Yang beruntung yang jadi perawat atau dokter ini loh. Dia besuk para pasiennya. Berarti seperti membesuk para walinya Allah. Kenapa? Berkat daripada keutamaan, kemuliaan bulan ini. Siapa yang memberi pakaian? Coba ada orang yang rajin ke masjid, tapi dia bajunya udah sama dengan kulitnya, alias sudah ya udah warnanya sudah tidak putih lagi. Ya mau belikan pakaian. Kita jalan ada orang yang dia pakainya jelek, belikan pakaian. Kenapa? Orang berikan pakaian kepada orang mukmin beriman di keutamaan 10 hari tersebut. Besok dari kiamat Allah akan berikan pakaian langsung pada dia. Masya Allah. Gak pengen besok depan sebuahnya orang minal awakhirin, orang pertama Nabi Adam sampai orang terakhir ya di kiamat besok. Besok menyaksikan tidak panggil Allah, dikenakan pakaian langsung oleh Allah. Gak pengen. Bagian anak yatim. Nah, anak yatim openi. Siapa yang dia ngopin anak yatim, ya, maka besok dia akan dapat perlindungan di bawah ars, mintati ars, di bawah arsnya Allah. Dapat perlindungan, nggak akan merasakan beratnya hari kiamat. Ya seperti itu. Nah kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi gini loh ya. Kita beribadah penuh. Kalau di Ramadan kita ibadah penuh, lalu hari raya, ya kan? Dinamakan hari raya kenapa? Banyak. Ayo Bu, Bapak, dinamakan hari raya kenapa? Banyak orang nggak tahu. Kenapa dinamakan hari raya? Apa yang kita rayakan? Dirayakan hari raya karena pada hari itu orang-orang diampuni oleh Allah. Yang sesungguhnya dia masuk neraka berkat bulan Ramadan, dia diampuni dosanya oleh Allah. Di bulan Dzulhijjah pada hari Arafah, Allah kemudian mengampuni hamba-hambanya. Maka kita saat Idul Adha kita hari raya apa? Kita diampuni oleh Allah sehingga kita tidak masuk neraka. Jadi kita rayakan apa? Tidak masuk neraka dan masuk surganya. Itu hari raya. Nah kurban itu kan pendekatan yang rada aneh. Jadi kurban itu adalah simbol pendekatan kita kepada Allah sehingga disisihkanlah daripada kecintaan terhadap dunia. Lah kok bisa? Ada keterangan di kitab Al-Ghudiyah ya Allah subhanahu ketika itu Nabi Ibrahim ketika sedang meletakkan pisaunya ke putranya, beliau batin, ya Allah, seandainya bukan saya nyembelih, wis gak apa-apa anak sembelih, tapi jangan saya. Sempat batin Nabi Ibrahim kayak gitu. Apa jawaban Allah? Tidak, harus dengan tanganmu sendiri. Malaikat melihat. Ya Allah, kenapa? Karena ujian di atas ujian. Kenapa demikian? Coba Allah, aku tidak menerima sekutu dalam hal mencintaiku. Nabi Ibrahim diberikan umur panjang baru dapat anak. Maka kecintaan anak bagaimana? Kuat. Allah nggak mau cinta kepada anaknya mengalahkan cinta kepadanya. Maka Allah uji Nabi Ibrahim. Karena itulah tanggal 10 Dzulhijjah yang kita sebutkan hari itu berkat suksesnya beliau melakukan perintah Allah, Allah mengangkat sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Nah di sini kita melihatnya bagaimana ini. Jadi kalau kita kurban itu adalah simbol.
Ya, simbol apa? Pendekatan kepada Allah. Dengan jalan apa? Kita beribadah penuh dulu. Penuh. Karena apa? Sebutkan tadi, orang yang akan naik haji, ya, ini mereka sama dengan siapa? Sama dengan sunnah haji apa? Dalam berjihadnya terhadap diri sendiri, jihad akbar, jihad hawa nafsu. Apa? Dengan jalan apa? Mereka menempa dirinya beribadah lebih hebat bulan Ramadan. Maka Allah berikan apa? Kurban adalah apa tuh ada kurban? Ya, ada di fadlil muslimin. Adalah suguhan Allah kepada kaum muslimin. Maka makna kurban pendekatan, apa Anda sudah dekat kepada Allah dengan ibadah Anda? Kalau kita cuma nyembelih kurban saja, ini kita belum memaknai dengan perbuatan kita mendekat. Karena ada buktinya. Ramadan kita gini loh, kita lihat Ramadan kita beribadah. Selesai 1 Syawal hari raya. Terus kita mengeluarkan beras. Kaum muslimin dijamu dengan beras. 1 bulan. Dzulhijjah 10 hari, lebih sedikit. Tapi di sini lebih maksimal. Hari raya, kaum muslimin dikasih apa? Daging. Lebih bagus. Kenapa? Karena Allah cinta perbuatan baik ada di situ. Nah, bisa nggak kita? Maka di sini jauhkan dunia, dekati Allah dengan amalan yang baik sehingga Allah mencintai. Allah mencintai apa yang dilakukan tangan kita, apa yang dilakukan kaki kita mendapat majelis yang baik, apa yang dilakukan mata kita, apa yang dilakukan telinga kita. Jadi gimana sini? Di sini kita menjaga jawari tubuh kita apa? Dari kemaksiatan. Jauhkan dari pandangan-pandangan menyaksikan yang haram. Jangan dengarkan aib orang. Jangan keluarkan kata-kata yang tercela, yang laku. Stop semuanya. Syukuti banyak diamnya. Ibadah kepada Allah siang malam, dekati Allah, rampung. Sudah. Oh, saya ikut orang-orang sudah. Mereka pada gembira. Wow, sana sini. Enggak, pokoknya tak setuju. Banyak di antara kita lihat mereka pada santai. Enggak. Kita sibuk sama Allah. Jadikanlah setiap detik, setiap menit, setiap jam kita beribadah pada Allah. Setiap detik, setiap menit, setiap jam Allah cinta sama kita. Begitu. Kemudian saat terakhir ya, kurang 10 menit, saya kasih suatu amalia. Ya. Nah, tanggal 9 pas hari Arafah, jangan santai-santai. Rasulullah, barang siapa yang sholat antara duhur asar pada hari Arafah, bukan di tempat di Arafah, bukan. Barang sholat sunnah ya di hari Arafah 2 rakaat, ya 4 rakaat, di mana setiap rakaatnya membaca apa? Al-Fatihah dan Al-Ikhlas 50 kali. Pakai ini. Kalau pakai tasbih yang ini takutnya ngantuk, jatuh. Wah, gitu sih piro bingung malah itu dia. Pakai ini loh. 50, sholat rakaat kedua 100, rakaat ketiga 150, rakaat ketiga 4 200 Al-Ikhlas. Al-Fatihah dan Al-Ikhlas ada berapa huruf itu? Mak itu. Kenapa? Rasul menjelaskan ya. Barang siapa yang sholat 4 rakaat dengan kafiyah tata cara tadi, maka Allah mencatat baginya alfu 1.000.000 kebaikan. Ya, dan diangkat baginya setiap huruf yang dibaca dari Al-Qur'an. Al-Fatihah, Al-Ikhlas 50 kali, setiap hurufnya itu sebagai 1 derajat di surga. Loh. Kita bayangkan berapa? Dan setiap 1 hurufnya, nah ini dia, Allah akan ya, mohon maaf ibu-ibu ya, ini dia. Ini buat kaum Adam ya, tapi besok ibu nggak akan cemburu, nggak, tenang aja. Orang laki-laki yang ngerjakan sholat ini, setiap huruf yang dia baca, Allah akan kawinkan dengan 70 bidadari, 70.000 bidadari. Saya pernah baca suatu kitab, saya lupa dulu karena dulu banyak kita baca apa Wasif Jeliani gitu loh. Saya sudah lupa kitab nama judul, kalau udah lama banget. Cuma saya pas satu bagian itu saya dapetin keterangan apa
orang muslim besok di hari kiamat sing paling apes itu dapat bidadari 4.800. Itu paling apes. Keterangannya setiap bidadari digilir selama 700 tahun. Padahal itu abadan. Loh, kapan mulainya abadi? Nah, ada keterangan kitabnya nengke, cuma saya lupa kenapa kitabnya ya. Jadi bisa sebagai untuk ini, rujukan ini besok ini. Allah kan tidak akan ada keabadian selama maut masih ada, ya toh? Nah, Allah jadikan maut sebagai seekor kibas. Nih, Allah panggil penghuni surga. Penghuni surga, kamu kenal ini enggak? Kenal ya Rob. Siapa dia? Maut, al-maut. Oh ya. Penduduk neraka, kamu tahu dia? Penduduk neraka lebih kenal. Kenapa? Lebih sakit karenanya. Ketika mau ketemu maut, lebih sakit. Kamu kenal enggak? Ya kenal Gusti Allah. Siapa dia? Al-maut. Saksian kalian semua, Allah sembelih itu maut. Kan jadikan domba kan, disembelih oleh Allah. Tapi kita nggak tahu proses gimana, kita nggak tahu. Cuma disebutkan disembelih Allah. Kemudian Allah belah menjadi dua. Satu diberikan ke penduduk surga, satu diberikan kepada penduduk neraka. Sejak itulah terjadi namanya abadan, keabadian. Nah, paling apes berapa? 4.800. Marah jenengan. Ini satu hurufnya dikawinkan 70.000 malaikat. Bidadari, maaf. Mumet ya saya piye buah. Rasa operasi plastik besok urung mancuk dewe itu. Kita besok ganteng kayak Nabi siapa? Sing ganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu-ibu juga akan cantik, nggak usah Bu. Besok ibu itu lebih cantik daripada bidadari. Karena istri adalah permaisuri besok. Bidadari mak dayang etok gitu loh. Ayo besok bangir mancung, nggak usah pakai plastik lah udah. Sana aja nih dulu pesek-pesek ini. Besok ganteng ayu gitu loh. Setiap hari suami mengatakan, waduh, wah Bu tambah ayu, ibu ya tambah ganteng loh gitu loh. Wah ya. Nah, setiap bidadari itu membawa 70.000 nampan. Coro gawane rasa mikir, bu kita besok setiap bidadari bawa 70.000 nampan yang terbuat dari permata dan yakut. Di dalamnya terdapat 70.000 macam daging burung. 70 bidadari. Satu bidadari bawa 70.000 tempat. Terbuat dari yakut, ya terbuat dari yakut, juga terbuat dari emas, ya. Kemudian isinya setiap nampan 70.000 jenis burung yang tidak terkena api, tidak terkena besi. Sedingin salju, semanis madu, seharum minyak kasturi. Nyes. Nggak bakalan radang tenggorokan. Ya itu dah. Saya kena banyu sedikit radang tenggorokan, besok enggak. Berarti kalau bidadari segitu banyaknya, kalau 70.000 itu gimana? Jangan khawatir. Besok orang itu ya disebutkan kita makannya yang pertama sama dengan terakhir. Kalau di dunia makan pertama kenceng, wah kayak formula, ya. Begitu terakhir kayak naik becak, terus kemudian jalan banyak gundukan pelan-pelan. Jadi makannya wis ini kak sepertama dengan terakhir sama. Kalau kenyang bagaimana? Keringetan tok luwih meneh, ajar lagi. Jadi isi mangan tur mangan enak. Oh ya. Cukup enggak? Akan ketika lagi makan mereka ini datang seekor burung yang paruhnya terbuat jakut merah. Sayap jakut merah, paruhnya dari emas. Burung ini punya 70.000 sayap. Lalu burung ini bernyanyi dengan suara yang merdu. Lalu kemudian suara itu tidak pernah terdengar, sangat merdu. Bayangkan, nggak tahu kemudian di surga kayak apa. Kemudian burung mengatakan, selamat datang orang-orang yang mengisi hari Arafah dengan kebaikan. Nah, lalu burung itu hinggap di salah satu mereka yang menghidupkan hari Arafah dengan sholat tadi itu. Kemudian keluarlah dari sayapnya 70.000 sayap itu dikeluarkan 70 macam makanan. Lalu orang-orang pada makan, orang pada
burung terbang. Rasul menjelaskan lagi, setelah menjelaskan tadi dilanjutkan oleh beliau, ketika orang yang melakukan sholat sunnah Arafah itu meninggal, maka kuburnya diterangi sebanyak huruf Al-Quran yang dibaca di dalam sholat tersebut. Anda cuma cukup modal Al-Fatihah Al-Ikhlas 50 kali setiap rakaat kalikan 4. Modalnya itu. Ini orang ketika meninggal yang nyinari bukan lagi 1000 malaikat tadi, tapi sebanyak huruf yang dibaca ketika melakukan sholat tersebut. Ya. Sehingga apa? Sampai-sampai cahaya ini menerangi orang yang tolak, saking terangnya. Lalu dibukakan satu pintu di surga. Ini orang dikubur ini udah terang benderang, dibuka pintu surga. Dia saksikan, ya Allah. Mengatakan apa? Ya Rabb, percepat kiamat, cepatkan kiamat. Dia nggak sabar, dikubur saya nggak sabar toh. Kenapa? Ini kuburnya dibuka pintu surga. Ngiler terus nyawang, dibuka surga sejuk. Makanya saya pernah sampaikan, ada suatu riwayat menyenangkan sekali. Begini, kenapa udara ketika subuh terasa sejuk? Pernah saya sampaikan dulu. Nah, ingat nggak? Ada yang lupa, ada yang belum tahu. Sesungguhnya ketika di waktu sepertiga malam terakhir, surga ini ketika diciptakan diberikan oleh Allah kiswah pembungkus. Ya, saat sepertiga malam terakhir, ini Allah dibuka kiswahnya. Lalu datanglah air yang udara sejuk dari surga sampai ke bumi, sehingga kita kalau sebelum subuh itu udaranya sejuk. Sejuknya dari mana? Dari surga. Itu baru kredit dikasih sedikit. Sejuknya di surga lebih enak lagi. Maka orang yang dibuka surga di kuburnya bagaimana? Adem, tenang, harum. Dia nggak sabar, ya Rob. Dia minta apa? Segera datangkan kiamat. Dia minta terus seperti itu. Kenapa? Dia lihat kemuliaan, dia lihat apa sudah menantinya. Itu, ya, masya Allah. Ya. Ada yang kedua, sholat sunnah yang lain. Ya, barang siapa yang pada hari Arafah dia mengerjakan 2 sholat sunnah rakaat. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Di mana setiap rakaat baca Al-Fatihah sebanyak 3 kali, masih baca dengan bismillah, jadi dijaharkan. Ya, jangan langsung hamdalah. Kalau baca bismillah sir enggak apa-apa, tapi yang penting tak lebih baik dijaharkan. Jadi Rasulullah, barang siapa yang sholat 2 rakaat, ya baca pertama Al-Fatihah 3 kali dengan dibaca basmalahnya. Kalau dibaca berarti harus jahar. Ya. Yang diakhiri dengan amin. Sudah itu membaca Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, 3 kali, selesai 3 Al-Ikhlas 3 kali, Al-Kafirun 3 kali, baru Al-Ikhlas 3 kali, masing-masing 3 kali. Kemudian selesai salam, ya semua dibaca dengan basmalah. Setelah salam, apa yang terjadi? Allah akan berkata, saksikanlah sesungguhnya aku mengampuni orang tersebut. Berarti sholat ini fungsinya apa? Menghapus dosa. Kalau orang-orang yang mereka di Yaumul Arafah, mereka sedang wukuf, mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Kita yang nggak berangkat haji, yang nggak di Mina, yang di Padang Arafah, kita pada hari Arafah, pada saat terik matahari datang ke masjid, kerjakan 4 rakaat tadi, dilanjutkan 2 rakaat tadi. Yang 2 rakaat ini Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas 3 kali dengan membaca basmalah yang dikeraskan. Disebutkan di sini juga Al-Kafirun 3 kali Ikhlas sebanyak masing-masing dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti harus dikeraskan. Maka Allah akan mengatakan, berfirman, saksikanlah sesungguhnya aku telah mendosanya. Bayangkan kita akan diampuni oleh Allah. Makanya wajar kalau besok kita merayakan hari raya. Dan ini masih banyak lagi, cuma ya sedikitlah.
ada lagi doanya, ini doa banyak sekali. Cuma saya cukupkan saja sedikit ya. Mudah-mudahan saya sampaikan ini membuat panjenengan saudara di jasad rumah saya kita diingatkan kembali apa? Jalin hubungan yang dekat sama Allah. Artinya apa? Ketika itu sudah di akhir tahun, setiap tahun di akhir tahun kita dekat kepada Allah. Ibadah kita untuk apa? Cinta dalam perbuatan, cintailah Allah. Maka kita akan berada di akhir tahun dalam keadaan diampuni oleh Allah, dekat kepada Allah, dicintai oleh Allah. Maka ketika akhir hayat kita bagaimana? Kalau kita biasa nutup tahun dengan amalan yang baik, insya Allah mewariskan saat kita hendak wafat, Allah berikan kita kesempatan beramal yang mendatangkan husnul khatimah. Kalau boleh jadi lalaikan, saya mikir saat ini tengklengin. Jadi Abdul Putun dia, hamba perut. Enggak korban dekat. Di mana pendekatan kepada Allah? Maka simbol kurban itu adalah Anda sanggup enggak hati ini milik Allah? Enggak mungkin satu warangka, dua keris, enggak ada. Nabi Ibrahim cintanya enggak lurus. Nabi Ibrahim saking tawakalnya kepada Allah. Ketika turun perintah khitan pada beliau mencari apa yang terdekat di dekatnya, kapak. Tidak cari pisau. Perintah berkhitan yang ada dekatnya apa nih? Kapak, ambil kapak di khitan. Umurnya 80 tahun Bapak dengan pripon itu. Nemunya silat, ya silat. Karena yang ketemu karena dikerjakan langsung, nggak ditunda-tunda. Maka apa yang kita kerja? Apa kita pilih Nabi Ibrahim? Jangan nunda amal baik. Jangan sisihkan Allah dengan dunia. Jangan isi hati dengan menduakan Allah. Kenapa? Dunia menjadi Tuhan buat kita. Wa'ilillah. Jadikan Tuhan Rabb Allah di hati kita. Maka kita lisan banyak berzikir, menundukkan pandangan, mendengarkan yang baik, melangkah tempat yang khair. Itu kerjakan 10 hari itu sudah. Pokoknya itu khusus hari itu, buat hari itu khusus buat Allah. Ya, masya Allah ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya sehingga kita menghidupkan pada siang harinya pada 10 hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.